Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ja'far al-Muqtadir Khalifah ke-18 Abbasiyah lahir 895 dan meninggal tanggal 31 Oktober tahun 932 Masehi. Ja'far al-Muqtadir Khalifah ke-18 Abbasiyah naik tahta pada usia 13 tahun, khalifah termuda dalam sejarah Abbasiyah, sebagai hasil dari intrik istana. Kenaikan tahtanya segera ditentang oleh para pendukung Abdullah bin al-Mu'tas yang lebih tua dan lebih berpengalaman, tetapi upaya kudeta mereka pada bulan Desember tahun 908 dengan cepat dan tegas dihancurkan. Ja'far al-Muqtadir Khalifah ke-18 Abbasiyah menikmati pemerintahan yang lebih lama daripada pendahulunya, tetapi tidak tertarik pada pemerintahan. Urusan dijalankan oleh pejabatnya, meskipun seringnya pergantian wazir menghambat efektivitas pemerintahan. Harem Abbasiyah, tempat ibunya, Syakhab, menjalankan kendali total, juga seringkali menjalankan pengaruh yang menentukan pada urusan, dan terutama pada kemajuan atau pemecatan pejabat. Setelah masa konsolidasi dan pemulihan di bawah ayahnya Al-Mu'tadid dan saudara tiri yang lebih tua Al-Muqtafi, pemerintahan Ja'far al-Muqtadir menandai dimulainya kemunduran yang cepat. Perbendaharaan penuh yang diwarisi oleh Al-Muqtadir dengan cepat dikosongkan, dan kesulitan keuangan akan menjadi ciri yang terus-menerus dari pemerintahan khalifah. Ifriqiyah jatuh ke tangan Fatimiyah, meskipun Panglima tertinggi Mu'nis al-Muzaffar mampu mengusir upaya mereka untuk menaklukkan Mesir juga. Lebih dekat ke Irak, Hamdaniyah menjadi penguasa otonom Jazirah dan Karamitah muncul kembali sebagai ancaman besar, yang berpuncak pada penangkapan mereka atas Makkah pada tahun 929. Pasukan Kekaisaran Bizantium, di bawah Yohanes Kourkouas, memulai serangan berkelanjutan ke daerah perbatasan Sugur dan Armenia. Akibatnya, pada bulan Februari tahun 929 pemberontakan istana secara singkat menggantikan Ja'far al-Muqtadir dengan saudaranya Al-Kahir. Namun, rezim baru gagal untuk mengkonsolidasikan dirinya sendiri, dan setelah beberapa hari Ja'far al-Muqtadir dipulihkan. Panglima tertinggi, Mu'nis al-Muzaffar, saat itu adalah seorang diktator virtual. Atas desakan musuh-musuhnya, Ja'far al-Muqtadir berusaha menyingkirkannya pada tahun 932, tetapi Mu'nis maju bersama pasukannya ke Baghdad, dan dalam pertempuran berikutnya pada tanggal 31 Oktober tahun 932 Ja'far al-Muqtadir terbunuh. Pada tahun 908, Al-Muqtafi jatuh sakit, dan tampaknya sudah mendekati akhir hayatnya. Masalah suksesi telah dibiarkan terbuka, dan dengan khalifah yang tidak berdaya, Wazir Al-Abbas bin Al-Hasan Al-Jarjarai mengambil keputusan untuk mencari penggantinya. Dua versi berbeda diceritakan tentang peristiwa tersebut. Miskawayh melaporkan bahwa wazir mencari nasihat dari birokrat yang paling penting dengan Mahmud bin Daud bin Al-Jarrah menyarankan Abdullah bin Al-Mu'tas yang lebih tua dan berpengalaman, tetapi Ali bin Al-Furat mengusulkan Ja'far al-Muqtadir yang berusia 13 tahun sebagai seseorang yang lemah, lentur, dan mudah dimanipulasi oleh pejabat senior. Wazir juga berkonsultasi dengan Ali bin Isa Al-Jarrah, yang menolak untuk memilih, dan Muhammad bin Abdun, yang pendapatnya belum tercatat. Pada akhirnya, wazir setuju dengan Ibnu Al-Furat, dan setelah Al-Muqtafi meninggal, Ja'far al-Muqtadir diproklamasikan sebagai ahli waris dan dibawa ke istana khalifah. Ketika wasiat Al-Muqtafi dibuka, dia juga telah memilih saudaranya sebagai penggantinya. Sebuah cerita yang berbeda dilaporkan oleh sejarawan Andalusia Arif, di mana wazir ragu-ragu antara pencalonan Ibnu al-Mu'tas dan Pangeran Abbasiyah yang lebih tua lainnya, Muhammad bin Ibnu al-Mutamid. Pilihan yang terakhir akan mewakili keberangkatan politik besar, yang pada dasarnya merupakan penolakan terhadap kudeta Al-Mu'tadid yang telah merampas kekuasaan keturunan Al-Mutamid, dan para pejabat dan gilman yang telah mendukung rezim Al-Mu'tadid. Wazir memang condong ke arah Muhammad, tetapi Muhammad dengan bijaksana memilih untuk menunggu kematian Al-Muqtafi sebelum menerimanya. Khalifah pun pulih dan diberitahu bahwa orang-orang sedang membicarakan Ibnu al-Mu'tas dan Ibnu al-Mutamid sebagai calon penggantinya.
Hal ini membuat Al-Muqtafi khawatir, yang di hadapan para kadi sebagai saksi secara resmi mencalonkan Ja'far Al-Muqtadir sebagai ahli warisnya, sebelum meninggal. Kedua cerita ini menyoroti aspek yang berbeda dari kenaikan tahta Ja'far Al-Muqtadir. Di satu sisi, sekelompok pejabat memilih seorang penguasa yang lemah dan mudah diatur, perkembangan yang mengerikan yang menandai dimulainya salah satu pemerintahan yang paling membawa bencana dalam seluruh sejarah Abbasiyah. Seperempat abad di mana semua pekerjaan para pendahulu akan hancur, sementara di sisi lain, isu suksesi dinasti, dan khususnya kesetiaan Gilman Al-Mu'tadid kepada keluarganya, ternyata juga memainkan peran penting. Suksesi Ja'far Al-Muqtadir tidak ada yang menentang, dan dilanjutkan dengan upacara-upacara adat. Perbendaharaan penuh yang diwariskan oleh Al-Mu'tadid dan Al-Muqtafi berarti bahwa sumbangan untuk pasukan dapat dengan mudah dibayarkan, serta menghidupkan kembali praktik lama pemberian hadiah kepada anggota keluarga Hashimiyah. Khalifah baru juga mampu menunjukkan kemurahan hatinya, dan perhatiannya kepada rakyatnya, ketika ia memerintahkan pembongkaran sebuah suk yang didirikan oleh pendahulunya di dekat Bab et-Tak, di mana para pedagang dipaksa untuk membayar sewa, alih-alih dapat menawarkan barang dagangan mereka secara bebas seperti sebelumnya. Ini menguntungkan kaum miskin di ibu kota. Meskipun demikian, intrik-intrik seputar aksesinya belum mereda. Para pendukung Ibnu Al-Mu'taz khususnya tetap bertekad untuk menempatkan kandidat mereka di atas tahta. Menurut Arif, Wazir Al-Abbas telah menjadi salah satu konspirator utama, tetapi mulai tunduk pada pemerintahan Ja'far Al-Muqtadir, dengan harapan untuk mengendalikannya. Perilakunya yang semakin arogan memacu para konspirator lainnya, dan pada tanggal 16 Desember tahun 908, Komandan Hamdaniyah Husain bin Hamdan memimpin sekelompok orang yang membunuh wazir saat ia sedang berkuda menuju kebunnya. Para konspirator kemudian berusaha untuk menangkap khalifah muda itu juga, tetapi yang terakhir berhasil melarikan diri ke Istana Hasani, di mana ia membarikade dirinya dengan para pendukungnya. Bendahara Sausan adalah kekuatan pendorong di belakang perlawanan para loyalis, mendesak para komandan Safi Al-Hurami, Munis Al-Khadim, dan Munis Al-Kazin, untuk membela khalifah. Al-Husain mencoba sepanjang pagi untuk masuk, tetapi gagal dan kemudian tiba-tiba, dan tanpa memberitahu rekan-rekan konspiratornya, melarikan diri dari kota itu ke rumahnya di Mosul. Sementara itu, para konspirator lainnya, yang dipimpin oleh Mahmud bin Daud bin Al-Jarrah, telah berkumpul di sebuah rumah dan mengumumkan Ibnu Al-Mu'taz sebagai khalifah. Ini mendapat dukungan dari beberapa kadi yang menganggap aksesi Al-Muqtadir sebagai ilegal, tetapi yang lain menentang, yang mencerminkan ketidakpastian dan keraguan-raguan para konspirator itu sendiri. Seiring dengan kepergian Ibnu Hamdan, keraguan-raguan ini memungkinkan pengikut Ja'far Al-Muqtadir untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Munis Al-Khadim memimpin Gilmannya di atas perahu menyeberangi sungai Tigris ke rumah tempat Ibnu Al-Mu'taz dan para konspirator berkumpul, dan membubarkan mereka. Apapun kejadian sebenarnya, kudeta itu runtuh dengan cepat. Ali bin Al-Furat, satu-satunya di antara kutab terkemuka yang tidak memiliki kontak dengan para konspirator, diangkat menjadi wazir. Muhammad bin Al-Jarrah tetap menjadi buronan dan kepalanya diberi hadiah. Ibnu Al-Furat mencoba membatasi pembalasan dan beberapa tahanan dibebaskan, tetapi banyak konspirator dieksekusi. Pasukan, yang kesetiaannya sangat menentukan, menerima sumbangan lain yang setara dengan yang diterima oleh para pendahulu. Namun, Bendahara Sausan segera disingkirkan, karena ia menjadi sombong dan angkuh. Ia ditangkap oleh Safi Al-Hurami dan meninggal dalam tahanan rumah beberapa hari kemudian. Ja'far Al-Muqtadir adalah khalifah di bawah umur pertama dalam sejarah Muslim dan seperti itu selama tahun-tahun awal pemerintahannya, sebuah dewan perwalian dibentuk, yang terdiri dari, menurut Et-Tanuhi, ibunya Syakhab, agen pribadinya Musa, saudara perempuannya Khatif, dan mantan selir Al-Muqtadid lainnya, Dastan Buwai. Syakhab, biasanya dikenal hanya sebagai As-Sayyidah atau Nyonya, benar-benar mendominasi putranya dengan mengesampingkan wanita lain di haremnya, termasuk istri dan selirnya. Ja'far Al-Muqtadir akan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tinggal ibunya. Akibatnya, urusan pemerintahan mulai ditentukan di tempat pribadi sang raja daripada di istana publik yang didominasi oleh birokrasi, dan Syakhab menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh pada masa pemerintahan putranya, ikut campur dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat, memberikan sumbangan keuangan ke kas negara, dan melakukan kegiatan amal. Memang,
Ciri umum dari semua catatan dari sumber-sumber abad pertengahan adalah bahwa penyebutan Ja'far al-Muqtadir terkait erat dengan penyebutan tidak hanya wazirnya, tetapi juga rumah tangga perempuannya, dan ini adalah salah satu poin utama kritik bagi para sejarawan berikutnya. Dengan demikian, sejarawan kontemporer Al-Mas'udi mengutuk pemerintahan Ja'far al-Muqtadir sebagai pemerintahan di mana mereka yang memiliki kekuasaan adalah perempuan, pelayan dan lainnya, sementara khalifah sendiri tidak menyibukkan dirinya dengan urusan negara, membiarkan pejabatnya untuk memerintah negara. Demikian pula, penulis sejarah abad ke-13 Ibnu Athiqah menganggap Ja'far al-Muqtadir sebagai seorang pemboros yang urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahannya ditangani oleh perempuan dan pembantu, sementara dia sendiri sibuk memuaskan kesenangannya. Syakhab khususnya biasanya digambarkan sebagai perencana yang rakus dan picik oleh para sejarawan di kemudian hari. Syakhab menghabiskan sebagian besar hidupnya terkurung di harem, di mana ia memiliki birokrasi paralelnya sendiri, dengan kutabnya sendiri yang dikhususkan untuk urusan sipil dan militer. Kekuasaannya sedemikian rupa sehingga ketika sekretarisnya Ahmad al-Hasibi diangkat menjadi wazir pada tahun 925 karena pengaruhnya sendiri dan saudara perempuannya, ia menyesali pengangkatan tersebut, karena jabatannya sebagai katib bagi Ibu Suri lebih menguntungkan dirinya sendiri. Anggota terpenting dari istananya adalah pramugari atau kahramanah, yang bebas keluar dari harem dan bertindak sebagai agennya di dunia luar. Para wanita ini memegang pengaruh yang cukup besar, terutama sebagai perantara antara harem dan istana. Pengaruh mereka dengan Syakhab dapat menyebabkan pemecatan bahkan para wazir. Petahana pertama adalah Fatimah, yang tenggelam di Tigris ketika kapalnya terjebak dalam badai. Ia diikuti oleh Musa, keturunan dari salah satu cabang junior klan Abbasiyah. Persekongkolannya terhadap orang-orang kesayangannya, korupsi keluarganya, dan permusuhannya terhadap wazir yang baik Ali bin Isa al-Jarrah, yang dipecat karena intriknya pada tahun 917, digarisbawahi dalam kronik periode tersebut. Namun, ketika dia menikahkan keponakannya dengan Abul Abbas, cucu Al-Mutawakil, para pesaingnya dengan cepat menuduhnya bercita-cita untuk menggulingkan khalifah dan menempatkan keponakannya di atas tahta. Pada tahun 922 atau 923, dia ditangkap dan digantikan oleh Sumal, yang menyiksa Musa, saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya, sampai mereka mengungkapkan di mana harta karunnya disembunyikan. Sumal menikmati reputasi yang kejam. Majikan pertamanya, Abu Dulaf, telah menggunakannya untuk menghukum para pelayan yang tidak menyenangkannya. Kahramanah lain, Zaidan, merupakan antitesis dari Sumal. Rumahnya digunakan untuk memenjarakan beberapa pejabat senior setelah mereka dipecat, tetapi penahanan tersebut merupakan penahanan yang nyaman, dan dia sering memberikan perlindungan kepada mereka yang dianiaya oleh rival politik mereka. Di istana, Munis adalah penentang awal dan gigi Ibnu al-Furat dan sekutu dari rival utama yang terakhir, Ali bin Isa bin al-Jarrah dan faksinya. Konflik antara keduanya mencapai puncaknya selama wazir ketiga Ibnu al-Furat, pada tahun 923 sampai tahun 924. Ini adalah periode yang sulit, yang melihat Munis dikirim ke pengasingan di Raqqa, penyiksaan yang meluas terhadap lawan politik Banul Furat, serta kebangkitan ancaman Karamitah dengan penjarahan Basrah dan penghancuran kafilah haji yang kembali dari Makkah. Semua ini berpuncak pada kudeta militer, deposisi Ibnu al-Furat, penarikan kembali Munis, dan eksekusi wazir tua dan putranya berikutnya. Ini menandai puncak karir Munis. Dia sekarang dalam kendali virtual pemerintah dan suara yang menentukan dalam penunjukan penerus Ibnu al-Furat sebagai wazir. Pada saat yang sama, bagaimanapun, kekuasaannya menciptakan keretakan yang melebar antara dia dan khalifah, dengan Ja'far al-Muqtadir bahkan merencanakan untuk membunuh jenderal utamanya pada tahun 927. Pada musim panas tahun yang sama, Munis memimpin pasukan ke perbatasan sekitar Samosata, yang telah dijarah oleh Bizantium. Bizantium berhasil menangkap tentara Abbasiyah secara tiba-tiba dan mengalahkan mereka, menewaskan 400 orang. Pada tahun yang sama Munis, dengan bantuan Hamdaniyah, berhasil mempertahankan Baghdad sendiri terhadap invasi Karamitah yang gigih. Serangan Karamitah sangat menyusahkan. Serangan tersebut tidak hanya menghancurkan distrik Subur Sawat tetapi juga menurunkan prestise khalifah dan dinastinya, terutama setelah Karamitah menjarah Makkah pada tahun 930 dan membawa kabur Hajar Aswad, yang memicu perebutan kekuasaan di Baghdad antara Munis dan faksi istana. Pada tahun 928, setelah pemecatan kesayangannya, Ali bin Isa,
dari jabatan wazir, Munis melancarkan kudeta dan menggulingkan Ja'far al-Muqtadir dan mengangkat saudara tirinya Al-Qahir sebagai penggantinya, tetapi mengingkarinya setelah beberapa hari. Munis kini memiliki otoritas yang hampir seperti diktator atas pemerintahan Abbasiyah. Pada tahun 931, Ja'far al-Muqtadir mengumpulkan cukup banyak dukungan untuk memaksanya meninggalkan Baghdad, tetapi pada tahun 932, setelah mengumpulkan pasukan, Munis berbaris menuju Baghdad dan mengalahkan pasukan khalifah di depan tembok kota, dengan Ja'far al-Muqtadir jatuh di medan perang. Munis yang menang, sekarang mengangkat Al-Qahir sebagai khalifah, tetapi keduanya dengan cepat menjadi terasing. Khalifah baru melanjutkan kontak dengan faksi istana yang kalah, dan segera mendapati dirinya dikurung di istananya. Meskipun demikian, pada bulan Agustus tahun 933 Al-Qahir berhasil memikat Munis dan letnan utamanya ke istana, di mana mereka dieksekusi. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.